Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca keterangan dari Syekh Dr. Khalid Al-Muslih, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah murid dan sekaligus menantu dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalam salah satu paper yang beliau tulis tentang inflasi dan hiperinflasi serta pengaruhnya terhadap utang yang dilakukan oleh sama manusia. Ketika membahas tentang masalah hiperinflasi, beliau menyebutkan beberapa pendapat ulama mengenai pelunasan utang ketika terjadi inflasi yang sangat besar. Beliau menyebutkan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban orang yang berutang adalah membayar sesuai besar utangnya, tanpa memandang penurunan nilai mata uang. Dan ini merupakan keputusan Majma' Fikih Islami, salah satu divisi fikih di bawah OKI, pada muktamar kelima, dan ini pendapat mayoritas ulama kontemporer. Sehingga baik terjadi inflasi maupun tidak terjadi inflasi, utang seberapapun dibayar dengan nilai yang sama tanpa memandang adanya penurunan nilai mata uang, adanya inflasi. Sehingga keberadaan at-tadakhum ini bahasa Arabnya inflasi, tidak memberikan pengaruh terhadap transaksi utang piutang, dan itu adalah qaror, keputusan dari Majma' Fikih Al-Islami, divisi fikih di bawah OKI. Kemudian yang kedua, kewajiban orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan mempertimbangkan besar nilai inflasi yang terjadi. Sehingga bisa jadi dia mengembalikan dengan nilai yang lebih besar. Ini merupakan keputusan Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami. Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami, yaitu divisi fikih di bawah Rabithah Alam Islamiyah. Ada dua majma', dua lembaga fikih internasional yang saat ini sedang yang terkenal ya. Dua lembaga fikih internasional yang terkenal. Yang pertama adalah Majma' Fikih Al-Islami di bawah OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Yang kedua, Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, ini di bawah Rabithah Alam Islamiyah. Pada muktamar yang ke-12, dan berikut penjelasan mengenai solusi ketika terjadi inflasi. Sehingga kalau Majma' Fikih Islami di bawah OKI, keberadaan at-tadakhum, keberadaan inflasi itu tidak mempengaruhi utang. Tapi kalau menurut Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami, keberadaan inflasi bisa memberikan pengaruh terhadap utang jika bentuknya adalah inflasi yang nilainya sangat besar. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, orang yang berutang wajib mengembalikan utangnya dengan nilai lebih sesuai tingkat inflasi jika itu karena kesalahannya. Jika karena kesalahannya. Kesalahan siapa? Yang berutang. Misalnya secara sengaja dia menunda pembayaran utang hingga terjadi inflasi yang nilainya besar. Ini merupakan pendapat Syekh Abdullah bin Mani dan Syekh Muhammad Al-Hajj Nasir. Dan mereka ini termasuk di antara masyayikh anggota Majma' dan juga Hay'ah Kibar Ulama, Syekh Abdullah bin Mani, dan beliau termasuk di antara ulama yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan masalah ekonomi syariah. Selanjutnya yang keempat, kerugian yang terjadi karena utang yang tertunda lama hingga terjadi inflasi besar
resikonya dibagi bersama sesuai keputusan hakim. Ini pendapat yang keempat. Kemudian pendapat yang kelima, tidak menentukan nilai tertentu untuk pembayaran utang, namun kebijakan dikembalikan kepada qadhi, yaitu hakim, untuk memberikan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Ini pendapat Dr. Muhammad Syabir. Sehingga ada 5 pendapat yang disampaikan oleh para ulama terkait apakah keberadaan inflasi itu mempengaruhi utang. Kita bicara hiperinflasi ya. Keberadaan hiperinflasi itu mempengaruhi utang ataukah tidak. Pendapat yang pertama, Majma' Fikih Islami di bawah Oki mengatakan nggak ngefek bagi utang. Sehingga keberadaan hiperinflasi maupun tidak hiperinflasi, nilai utang harus dikembalikan dengan nilai yang sama. Yang kedua, pendapat Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah. Mereka menyebutkan bahwa keberadaan inflasi bisa menjadi faktor koreksi untuk utang. Tergantung dari besar kecilnya inflasi. Sehingga di sini mempertimbangkan besar nilai inflasi yang terjadi. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, orang yang berutang wajib mengembalikan utangnya dengan nilai lebih besar disebabkan karena inflasi, jika itu terjadi karena kesalahannya. Misalnya sengaja menunda. Dan ini pendapat Syekh Abdullah bin Mani dan Muhammad Al-Hajj Nasir. Ada satu kejadian yang sampai ke kami ya. Ada orang yang punya kontrakan di Jogja. Yang dulu waktu dikontrak itu nilainya sekitar 1 juta berapa setahun gitu ya. Ya, di angka yang masih sangat murah. Pada tahun 90-an. Mungkin sekitar 91 atau 92. Intinya tahun 90-an. Dengan harga sekitar 1 jutaan. Kemudian orang ini nggak bayar kontrakan. Dia pergi meninggalkan kontrakan itu dan belum bayar. Dan wallahu alam mungkin beliau bertobat. Karena merasa pernah membawa harta orang lain. Menikmati harta orang lain sementara belum bayar. Akhirnya belakangan ini datang dan mau bayar kontrakan yang dulu pernah dia manfaatkan 90-an. Utang kontrakan yang nilainya cuma 1 jutaan berapa. Dia datang mau bayar. Akhirnya kebingungan ini yang memiliki kontrakan. Ini kalau pakai harga kontrakan sekarang, per tahun sudah di atas 20. Karena rumahnya di tempat yang cukup ramai, ya, dekat dengan kampus. Dan kalau pakai faktor koreksi inflasi dari tahun 90-an sampai 2020-an, ini berarti sudah berapa tahun tuh? Sekitar 30 tahun. Maka nanti butuh koreksi yang sekian gede. Jadi dua-duanya sama besar. Dan bingung ini pakai pembayaran yang mana karena selisihnya terlalu jauh. Baik. Kalau kita menggunakan pendapatnya Syekh Abdullah bin Mani dan Syekh Muhammad Al-Hajj Nasir. Jadi orang ini bersalah. Sehingga dia menunda pembayaran senilai sekian juta tadi. Sampai harus membayar sekian puluh juta disebabkan karena faktor koreksi inflasi. Disebabkan karena kesalahannya. Kalau kamu bayar dulu-dulu mungkin cukup bayar 1 juta. 1.500.000. Sudah. Lunas, selesai, nggak ada urusan lagi. Karena dibayar sekarang ada faktor koreksi inflasi. Dan itu disebabkan karena kesalahannya. Tayyib. Kemudian yang keempat. Pendapat yang keempat, kerugian yang terjadi karena utang yang tertunda lama, resikonya dibagi bersama sesuai keputusan hakim. Sehingga besarannya berapa, hakim yang menentukan. Pendapat yang kelima, di sini tidak menentukan hasil, tapi dikembalikan kepada kebijakan qadhi. Kalau menurut qadhi, faktor koreksinya tidak diperhitungkan, maka dibayar ya, sesuai dengan nilai utang, dan ini kembali kepada kebijakan al-qadhi. Selanjutnya, Dr. Khalid Al-Muslih memberikan tarjih dengan mengatakan, setelah pemaparan pendapat para ulama,
dalam masalah ini yang dikuatkan oleh Al-Bahith. Al-Bahith, apa ini Al-Bahith? Coba kita lihat di footnote. Al-Bahith adalah peneliti. Dan maksud beliau adalah Dr. Khalid Al-Muslih sendiri. Yang dikuatkan oleh Al-Bahith, yaitu Dr. Khalid Al-Muslih, bahwa ketika inflasi yang tidak bisa diprediksi itu membahayakan bagi orang yang mengutangi, yang umumnya itu merugikan seseorang, maka wajib bagi orang yang berutang untuk mengembalikan utangnya sesuai nilai yang berlaku kepada orang yang mengutangi. Ini berlaku untuk semua utang yang tidak mungkin untuk diambil dan mengalami penurunan nilai mata uang. Ada dua keadaan. Berlaku untuk semua utang yang tidak mungkin untuk diambil dengan nilai yang sama. Contoh, transaksi di tahun 80-an. Lalu mau diselesaikan di tahun 2020. Wah, itu berarti 40 tahun. Maka yang seperti ini dulu harganya berapa? Cuman sekitar 30.000. Harga tanah 30.000. Sekarang mau dilunasi. Dulu sudah bayar 5.000. Kalau pakai satuan dolar nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi ini pakai satuan rupiah. Sehingga saat itu dilakukan, wah, saya cuma mengambil utang 25.000. Nah, itu tidak mungkin untuk diambil. Atau mengalami penurunan nilai mata uang yang sangat drastis. Termasuk juga yang tidak mungkin diambil adalah terjadinya pergantian mata uang. Dulu pernah utang dengan menggunakan gulden. Sekarang kalau mau dibayar itu, dia nggak bisa menyediakan mata uang gulden. Kemudian beliau menyampaikan beberapa alasan. Yang pertama, di antara tujuan besar syariat dalam fikih muamalah adalah mewujudkan keadilan dan menghindari setiap kezaliman. Pada kasus pelunasan utang, sementara terjadi penurunan drastis terhadap nilai mata uang, ketika utang itu dibayarkan sesuai yang diterima, tentu ini akan sangat merugikan pihak yang memberi utang. Yang ini merupakan bentuk kezaliman. Utangnya berapa? 30.000. Tahun 80. Sekarang kembalikan berapa? 30.000. Siapa yang didolimi? Siapa yang didolimi? Yang memberi utang. Maka ini termasuk kezaliman. Utang tahun 90-an dengan nilai utang 10 juta cukup untuk membeli rumah. Tentu termasuk kezaliman jika tahun 2016 dibayar dengan nilai yang sama, 10 juta. 10 juta 2016 itu cukup dipakai untuk bayar apa? Bayar makelar. Jadi kalau dulu bisa dapat rumah, sekarang hanya untuk bayar makelar. Taib. Yang kedua, alasan yang kedua. Posisi orang yang menerima utang adalah domin. Karena utang itu akad domana. Utang adalah akad domana. Sehingga orang yang menerima utang adalah domin. Utang termasuk akad domana. Dan orang yang berutang yatud domin, yatud domana, di mana dia harus menanggung resiko. Karena dia yatud domana. Karena itu membayar utang dengan nominal lebih karena penurunan nilai mata uang bukan berarti mewajibkan penerima utang untuk membayar utang melebihi dari apa yang dia terima. Jadi kata beliau, membayar utang dengan nilai yang lebih karena ada inflasi dan seterusnya bukan berarti membayar utang melebihi dari apa yang dia terima. Namun hakikatnya dia sedang menanggung resiko hilangnya nilai mata uang. Dan resiko atas kerugian besar dalam utang menjadi tanggung jawab penerima utang karena dialah yang membawa utang dan bawa uang itu.
Sehingga resiko bisa bentuknya resiko fisik. Contohnya uangnya hilang. Atau resiko non fisik. Contohnya apa? Terjadi penurunan nilai mata uang. Nah, di sini hilangnya nilai mata uang termasuk aib dan kerugian. Karena penerima utang yang membawa uang itu, dia bertanggung jawab menanggung aib dan kerugian itu. Baik. Yang keempat, alasan yang keempat. Setiap yang membahayakan harus dihilangkan. Berdasarkan kaidah ad-dararu yuzal. Segala yang membahayakan yuzalu, harus dihilangkan. Sehingga kalau kemudian utang itu harus dibayar dengan nilai yang sama, padahal utangnya dilakukan di tahun 80-an, lalu dilunasi di tahun 2020, itu akan memberikan doror. Doror kepada yang memberi utang. Padahal dia sudah berbuat baik. Ma'alal muhsinina min sabil. Dan orang yang berbuat baik tidak boleh menanggung resiko kerugian. Jika utang dibayar dengan yang semisal, padahal nilainya hilang, ini akan menimbulkan bahaya bagi pemilik hak atau pemberi utang. Nah, yang kelima, ada dua sebab yang mengakibatkan kerugian bagi pemberi utang. Karena nilai mata uang yang hilang, yaitu inflasi yang terjadi di masyarakat, satu. Dan yang kedua, penundaan dari penerima utang. Ya. Sebab yang pertama tidak bisa dihindari, karena ini di luar kemampuan manusia. Sebab yang kedua murni kesalahan penerima utang, sehingga dia harus menanggung resiko tersebut. Nah, sehingga inflasi akan terus terjadi misalnya ya. Dan kita tidak tahu sampai kapan itu akan hilang. Ya. Dengan bertambahnya jumlah barang di dunia ini dan jumlah manusia, maka beberapa barang tertentu, objek tertentu nilainya cenderung terus naik. Terutama adalah properti. Properti cenderung terus naik. Meskipun ada juga barang yang ketersediaannya itu semakin banyak sehingga nilainya cenderung turun. Contohnya apa? Teknologi. HP itu nilainya cenderung turun. Kemudian alat-alat teknologi yang lain nilainya cenderung turun. Sehingga sebenarnya keseimbangan ini telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu tidak selalu yang namanya barang akan lebih tinggi nilainya sehingga tidak semuanya mengalami inflasi di titik-titik tertentu. Baik, orang ekonomi lebih paham dalam masalah ini. Namun fokus kita terkait masalah hukum syar'i untuk utang piutang. Nah, adanya inflasi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tiba-tiba terjadi inflasi. Kemudian orang yang memberikan utang, dia mendapatkan resiko dua hal. Pertama, mata uangnya menjadi turun. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berutang di mana dia menunda pembayaran. Maka menunda pembayaran seperti ini adalah sebab dari resiko dan karena itu dia yang harus menanggung resiko tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Dan ada satu alasan yang lain yang kemarin sudah kita singgung, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah. Ketika Allah membahas tentang masalah riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun." Kalau kalian bertobat, maka kalian mendapatkan harta pokok kalian sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Karena itu ketika seorang muslim melakukan transaksi dan di situ terjadi resiko kedzaliman, maka harus dikembalikan kepada prinsip apa? Keadilan. Tidak mendolimi dan tidak didolimi.
Dalam transaksi utang piutang tadi, kalau dikembalikan dengan nilai yang sama, 30.000 80-an dikembalikan 30.000 2020. Tentu ini akan mendolimi siapa? Yang memberi utang. Tapi kalau dia minta lebih dan itu terlalu jauh, ini mendolimi yang berutang. Maka jalan tengahnya adalah kembalikan kepada prinsip keadilan. La tadlimuna wa la tudlamun. Dan ini salah satu di antara ayat yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk dijadikan sebagai jalan tengah jika terjadi hiperinflasi. Berikutnya kita akan baca solusi dari Majma' Fikih Islami. Ini berarti Majma' Fikih Islami ini di bawah OKI ya. Majma' Fiqhil Islami. Ketika seorang memahami dalam transaksi utang piutang jangka panjang, inflasi tidak bisa dihindari. Inflasi ini, Anda koreksi. Inflasi tidak bisa dihindari. Karena utangnya jangka panjang. Maka disarankan agar utang diberikan dalam bentuk yang lebih bisa bertahan berdasarkan ketentuan. Utang emas bayar emas, utang uang dibayar uang. Utang apapun dibayar dengan yang semisal sebagaimana yang diterima. Sehingga Majma' Fikih Islami menyarankan pihak kreditor yang memberikan utang bisa menyerahkan dalam bentuk emas atau perak. Jadi kalau Anda utang emas, bayarnya emas. Kalau utang itu jangka panjang, kayaknya ini bakal lama pengembaliannya. Maka silahkan dikembalikan atau silahkan diberikan dalam bentuk yang lebih bisa bertahan. Butuh duit berapa? Saya butuh 100 juta. Masya Allah. Gak sanggup kami kalau ngutangi 100 juta. Ya sudah 50 juta saja. Baik. Kalau 50 juta, kami usahakan. Tapi mohon maaf, kami tidak kasih duit, kami kasih emas. Dikasihlah emas 50 gram. Ya, ini emas 50 gram. Saya kasih utang emas 50 gram. Emas termasuk di antara benda yang cukup liquid. Sehingga tinggal datang kepada siapapun, toko emas pasti akan laku. Apalagi jika emas itu bermerek ya. Seperti Antam. Ya. Sehingga dia dikasih emas 50 gram. Dibawalah ke toko. Sudah langsung cair berupa duit. Baik. 50 gram mungkin tidak sampai 50 juta. Anggaplah dia cuma dapat 47 juta. 47 juta dia manfaatin habis. Kewajiban dia adalah mengembalikan berapa? 47 atau 5 gram? 50 gram emas. Dia harus membayar 50 gram emas. Karena tadi dia menerima dalam bentuk emas. Kemudian yang kedua, barang dagangan yang bisa bertahan. Misalnya tanah. Tak utangi tanah, nanti bayar tanah. Kalau mungkin ya. Ini yang banyak terjadi di masyarakat. Contoh yang real adalah semen. Ini yang sering ya. Di Gunung Kidul kayak gitu ya. Utang semen. Sehingga orang A bangun. Utang tonggone. Saya butuh semen sekian. Baik, tak utangi semen. Itu jangan dikasih duit. Anda belikan semen, terus dikasihkan ke orang ini. Berapa sak? Kemarin saya ngutangi 20 sak. Baik. Nanti bayarnya pakai semen juga. Sehingga kan lebih bertahan. Yang kedua, atau yang ketiga, utang bisa diberikan dalam bentuk mata uang yang lebih bisa bertahan. Mata uang yang lebih bisa bertahan, misalnya real Saudi atau yen Jepang. Ini pertimbangan orang ahli ilmu keuangan tahu ya. Kira-kira mana yang lebih bisa bertahan. Atau Anda bisa melihat indeks mata uang di masing-masing negara. Sehingga mana yang cenderung lebih bertahan, itu yang bisa digunakan sebagai solusi. Cuman kalau di negara lain yang repot. Di Indonesia, ngutangi pakai apa? Pakai yen. Yen ono duite, ya yang memberi utang nyari yen repot. Dan nanti yang menerima utang setelah menerima yen,
dia harus nuker lagi dengan rupiah. Repot juga. Yang paling gampang ya emas dan perak ini ya. Tayyib. Selanjutnya yang kedua, tidak berlakunya mata uang yang diutangkan. Jadi mata uangnya ganti. Sehingga dulu pernah utang dengan mata uang A, sekarang mata uang itu sudah ganti. Para ulama menegaskan, jika seseorang utang dengan mata uang tertentu, kemudian pemerintah tidak memberlakukan mata uang itu, maka dibayar dengan senilai mata uang yang berlaku saat itu. Indonesia berganti mata uang berapa kali? 3 kali ya. Dulu pakai koin dari Cina itu, yang ada lubang tengah itu. Lalu ganti mata uangnya Belanda. Mungkin dulu campur-campur kalau waktu zaman penjajahan. Kemudian sampai akhirnya setelah merdeka punya rupiah. Dan biasanya negara yang baru berdiri mata uangnya itu nebeng negara yang lain. Ya. Qatar yang demikian kaya dulunya menggunakan mata uang rupiah, pakai mata uang India. Dan beberapa negara yang lain dulu mereka pakai mata uang negara tetangganya. Di zaman Nabi SAW mereka menggunakan dinar dan dirham. Dinar itu dari Romawi, dirham dari Persia. Cetakan dari sana. Sehingga mungkin ada gambar raja, mungkin ada gambar kepala orang. Gitu. Sebagaimana umumnya orang kafir mereka membuat uang. Baru di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memiliki kebijakan untuk mencetak mata uang sendiri. Dan kemudian turun-menurun dilakukan oleh para kekhalifahan kaum muslimin, di mana mereka membuat mata uang. Dan di zaman Umayyah, di zaman Bani Umayyah ada mata uang danik, ya, pecahan dari dinar dan dirham. Tayyib. Nah, kemudian ketika tidak berlaku dan berganti mata uang yang lain, bagaimana? Ibnu Qudamah mengatakan, in kana al-qardu fulusan aw mukassiratan faharramah sultan wa turikat al-mu'amalatu biha kana lil muqrid qimatuha. Jika utang dalam bentuk fulus. Fulus itu uang yang terbuat dari selain emas dan perak. Baik tembaga, kuningan maupun yang lainnya. Sehingga fulus itu tidak identik dengan mata uang kertas. Semua mata uang yang terbuat dari bahan selain emas dan perak itu namanya fulus. Au mukassarah atau pecahan uang yang lainnya tertentu. Lalu oleh pemerintah uang itu tidak diberlakukan. Faharrama sultan. Dan muamalah dengan uang ini ditinggalkan. Maka orang yang berutang dia harus membayar senilai uang yang sudah pernah diutangkan, wala yalzamuhu qabulaha dan wala yalzamuhu qabuluha, dan dia tidak wajib untuk menerima mata uang yang lama. Dan ini pernah terjadi di beberapa negara yang sempat jatuh karena penjajahan, ya. Irak itu pakai dinar Irak. Kemudian ketika invasi Amerika, mata uang ini rusak, ya, hancur nilainya. Lalu orang lebih biasa menggunakan dolar. Nah, di masa Al-Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah, ketika beliau ke Suriah untuk menyalurkan program kurban kaum muslimin, mereka sudah tidak lagi menggunakan mata uang Suriah. Terus yang dipakai transaksi apa? Dolar. Sehingga ke sana bawa dolar dan orang dikasih dolar. Sumbangan dikasih dolar, dikasih dalam bentuk mata uang dolar. Kemudian beli kambing, itu bayarnya pakai dolar. Karena seperti kondisi yang saat ini kita lihat, konflik yang masih belum selesai, sehingga itu merusak ekonomi yang mereka miliki.
Dan akhirnya sampai mata uangnya berganti. Sebagian ulama mengatakan, ketika mata uang yang diutangkan tidak berlaku, yang dijadikan acuan adalah emas. Syekh Abu Sa'id Al-Jazairi, ulama Al-Jazair, beliau mengatakan, yathbutu ad-dainu fi dhimmatil madin waqtal qardi, fahuwa mutalabun biqimati dhalikal mal. Utang itu menjadi tanggung jawab orang yang memberi utang, waqtal qardi, orang yang berutang, waqtal qardi, ketika waktu pelunasan. Fahuwa mutalabun biqimati dzalika al-mal. Maka dia dituntut untuk membayar senilai harta itu. Wa idza taghayyarat qimatul mal, apabila nilai harta itu berubah katsiran, cukup banyak, au ulqiyat ta'amulu bihi, atau sudah tidak lagi berlaku, fa inna 'alal madini irja'u qimatid daini dhahaban. Maka orang yang berutang, al-madin, debitur, wajib untuk mengembalikan nilai utang dalam bentuk emas. Sehingga kalau uangnya nggak berlaku, kembalikan dalam bentuk emas. Baik. Ini keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abu Sa'id Al-Jazairi. Kemudian lanjut Syekh Abu Sa'id, beliau juga menjelaskan. Berdasarkan penjelasan di atas, orang yang berutang dalam kasus di atas memiliki kewajiban untuk mengembalikan nilai emas dari pinjaman uang sebesar 100 dinar Aljazair. Jadi ini kasusnya di Aljazair. Artinya hendaknya dicek uang sebesar 100 dinar Aljazair tahun 60-an itu nilainya berapa gram emas. Sekian gram emas itulah yang dijadikan sebagai acuan pembayaran utang pada saat ini. Misalnya, 100 dinar tahun 60-an senilai 10 gram emas. Maka besaran uang yang harus diserahkan kepada pemilik uang saat ini adalah uang yang bisa digunakan untuk membeli 10 gram emas. Jadi dikonversi. Ya. Kalau sekarang 10 gram emas butuh 1000 dinar, ya berarti dia harus mengeluarkan 1000 dinar untuk bisa mendapatkan 10 gram emas. Dinar di sini dinar satuan uang Aljazair ya di masa itu, dan beda dengan dinar dalam arti mata uang koin emas. Kemudian wa qad dhahaba ila hadzal qaul, lalu kata Syekh Abu Sa'id, wa qad dhahaba ila hadzal qaul katsirun min ulama'il Hanabilah. Pendapat ini dipilih oleh banyak ulama mazhab Hambali. Minhum Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa huwa qaulu Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Di antaranya adalah pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Sehingga ketika ada at-tadakhum, inflasi yang nilainya besar, atau mata uangnya sudah tidak dipakai, maka yang dijadikan acuan adalah konversi ke emas. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai pembahasan yang disampaikan oleh para ulama terkait utang uang bayar emas atau dikonversi ke emas. Semoga bisa menjadi pembahasan yang menjawab banyak kasus yang terjadi di masyarakat, karena ini termasuk pertanyaan yang paling sering sampai ke kami. Di antara pertanyaan yang cukup sering sampai ke kami adalah masalah konversi utang. Nah, semoga ini jadi acuan. Jadi sekali lagi bedakan antara inflasi biasa yang bisa ditoleransi dengan inflasi yang nilainya besar, yang itu diperhitungkan untuk menjadi faktor koreksi dalam transaksi utang piutang. Demikian, wallahu a'lam, dan insya Allah untuk pembayaran berikutnya kita lebih membahas tentang
muamalah ringan dalam utang piutang, bolehkah membayar utang di masjid? Yang ini cukup sering dilakukan oleh jamaah pengajian ya. Jadi kajian sambil bayar utang dagang ya. Jadi pesan apa nanti dibawakan barangnya saat kajian. Ketemu bayarnya besok. Bayarnya saat kajian juga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School adalah sekolah penghafal Al-Quran tingkat SD di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait Hafidahullah di Sleman, Yogyakarta. Saat ini, pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School tahap pertama telah mencapai penyelesaian lantai 3 dan lantai atap gedung. Kebutuhan dana untuk penyelesaian tahap pertama sebesar Rp346.495.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk bekerja sama dalam mencetak generasi Qur'ani yang berakidah sohihah dan berakhlakul karimah dengan memberikan donasi terhadap pembangunan sekolah ini. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Izin bertanya Pak Ustaz. Baik, silahkan. Saya melakukan akad kerjasama untuk pembelian barang. Kemudian karena saya memerlukan barang tersebut, saya menitip pesan. Nanti saya ikut membeli barang tersebut dengan harga normal atau harga pasaran. Apakah itu diperbolehkan Pak Ustadz? Jadi coba saya ulang ya. Anda bekerja sama dengan A. Ya. Untuk beli barang. Barangnya berupa apa misalnya? Kayu. Kayu. Dan ibu sendiri juga butuh kayu itu. Ya, akunya kan mengolah untuk bahan kusen. Oh gitu, baik. Ya, terus yang pertanyaannya kedua Pak Ustadz. Baik, silahkan. Saya menghutangi teman untuk membeli barang. Kemudian saya ikut membeli barang tersebut dengan harga normal. Apakah diperbolehkan Pak Ustadz? Disyaratkan nggak? Ya, pertamanya ada persyaratan. Tapi persyaratannya nggak mengikat, Pak Ustadz. Kalau yang kedua, yang memberi utang tadi? Iya, ada persyaratannya juga, tapi nggak mengikat juga. Terserah yang punya barangnya. Mau jual sama aku nggak apa-apa, sama orang lain juga nggak apa-apa, Pak Ustadz. Kayak gitu. Anda memberi utang agar orang itu beli barang. Lalu ibu mensyaratkan kemudian saya mensyaratkan ikut membeli akunya. Titip pesan akunya ikut beli ya, kayak gitu. Baik. Dengan harga normal. Baik, cukup. Makasih Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Coba saya jawab yang kedua dulu ya. Kemarin kita sudah mendapatkan satu kaidah yang itu kita simpulkan dari sabda Nabi SAW, la yahillu salafun wa bai'. La yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Sehingga
utang plus jual beli kemarin sama dengan apa? Sama dengan riba. Utang plus jual beli termasuk di antara bentuk transaksi riba yang dinyatakan oleh para ulama. Sehingga kalau A memberi utang ke B senilai 10 juta, kemudian B akan membeli barang. Ya. Dengan uang 10 juta itu, B melakukan transaksi jual beli barang dengan C. Misalnya jual beli apa? Kayu tadi ya. Lalu C mengantarkan kayu ke B, kayu. Dan A mensyaratkan saya harus beli kayu ini ke kamu. Maka ini sama dengan menggabungkan utang dengan jual beli. Karena pakai syarat. Masalah harga terserah. Mau pakai harga normal maupun tidak normal, selama pokoknya ada syarat seperti itu tidak boleh. Karena ini dalam rangka untuk saddud dzari'ah, untuk mencegah terjadinya terjadinya potensi riba. Sehingga dilarang semuanya. Yang kedua, kalau Anda melakukan jual beli ini di luar utang, tidak ada persyaratan. Sehingga Anda ngasih utang ke B senilai 10 juta. Setelah itu udah dibiarin aja. Nah, kemudian di satu waktu Anda belanja, membeli barangnya B, boleh-boleh saja. Sehingga di sini saat B sudah kulaan kayu, kemudian ibu datang ke B, saya beli ini. Tapi itu tidak pernah dinyatakan dalam transaksi utang. Sehingga terpisah antara utang dengan jual beli. Utang sendiri, jual beli sendiri, dan itu terpisah. Ini jual beli di lain waktu, terpisah. Karena terpisah, maka insya Allah tidak termasuk praktek menggabungkan utang dengan jual beli. Terpisah dengan jual beli. Kalau seperti ini diperbolehkan. Jadi intinya utang tidak boleh digabung dengan jual beli, di mana keberadaan jual beli ini dijadikan sebagai syarat utang. Nah, boleh nggak dalam kerjasama dilakukan seperti itu? Insya Allah tidak masalah dan sekali lagi selama tidak dijadikan sebagai syarat. Sehingga kerjasama antara A dan B plus C. Masing-masing 100 juta. 100 juta. Ini juga sama, 100 juta. Ini sama pula, 100 juta. Terkumpullah nilai ini dipakai untuk beli mobil. Kemudian mobil ini direntalkan. Buka rental mobil. A boleh nggak sewa mobil itu? Saya mau sewa mobil ini. A sewa. Boleh. Asal tidak dijadikan syarat. Kalau jadikan syarat, saya mau tanam modal 100 juta dengan syarat saya nanti boleh sewa. Kalau kayak gini jangan. Nggak boleh. Karena jadinya apa? Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Yaitu akad musyarakah digabungkan dengan akad ijarah. Di mana ini merupakan syarat dari akad yang pertama. Ini akad utama. Yang ini akad syarat. Dan seperti keterangan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, menggabungkan dua akad dalam satu akad dalam arti ada dua akad di mana di mana akad kedua adalah syarat bagi akad pertama. Ini termasuk di antara syarat yang fasid, kesepakatan yang fasid. Baik, dan ini cukup sering terjadi ya, di masyarakat kita. Ada perusahaan yang dia membutuhkan kendaraan. Nah, perusahaan ini biasanya tidak beli kendaraan. Kenapa nggak beli kendaraan? Karena nanti nilainya terlalu besar, sehingga dia lebih baik sewa daripada beli. Lalu dipasrahkan kepada siapa? Kepada karyawan. Nah, sebenarnya perusahaan ini ya, butuh kendaraan untuk operasional karyawan itu. Misalnya Pak Manajer
atau direktur gitu ya. Yang terjadi gimana? Pak direktur menggunakan mobil pribadinya untuk disewakan ke perusahaan. Lalu dipakai sendiri oleh Pak direktur. Jadinya apa? Jadinya dia memakai mobilnya sendiri, tapi disewa oleh perusahaan. Baik. Prinsip seperti ini masuk dalam kategori tadi ya, menggabungkan dua akad dalam satu akad. Dan efek sampingnya jadi kayak gitu. Pakai mobilnya sendiri, tapi ini atas nama perusahaan, karena ini disewa oleh perusahaan, dia sendiri yang berakad. Ya. Kemudian dia mendapatkan uang dengan menggunakan mobilnya sendiri. Baik. Karena itu akan lebih baik jika kemudian ini dilakukan secara terpisah. Ya. Jadi mobil ini ketika ABC melakukan kerjasama, lalu mereka beli mobil kemudian direntalkan, A kok misalnya mau sewa, selama tidak disepakati di awal, tidak dijadikan sebagai syarat, sah-sah saja. Tapi kalau jadi syarat, saya mau tanam modal asal saya sewa, nah ini yang bisa jadi bermasalah. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hmm, Enggak jadi? Bagaimana hukumnya ketika kita membeli tanah kaflingan pada seorang developer, tetapi ketika lunas tanah itu tidak bisa diambil karena ada masalah. Lalu pihak developer menjanjikan mengembalikan uang yang telah diberikan. Tetapi pengembaliannya itu molor beberapa tahun. Nah, apakah pengembalian itu sesuai dengan nilai nominal uang atau dengan nilai nominal harga tanah yang telah naik setelah beberapa tahun? Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Baik, yang kami pahami di sini terjadi pembatalan akad. Dan kesalahannya adalah kesalahan developer. Sebelumnya kami ingin ingatkan ya, karena ada 2 orang yang sudah mengalami itu dan dua-duanya teman dekat saya. Salah satunya kru ANB, ya. Yang satu lagi orang luar Jawa. Developer kadang main curang dengan notaris. Mohon dihati-hati ini. Mungkin silahkan video ini nanti dipotong, sebarkan ke yang lain. Developer sangat mungkin main curang dengan notaris. Gimana caranya? Mereka kerjasama. Konsumen akan merasa yakin kalau kemudian developer sudah menghadapkan konsumen itu ke notaris. Kita melakukan akad di depan notaris. Mungkin dilakukan perikatan jual beli ya, PJB, belum AJB, perikatan jual beli. Lahan sudah ada. Tapi lahan itu gini, developer membeli sebuah lahan dari pemilik, dibayar DP, anggaplah 30%, senilai 300 juta. Harga lahan 1M, dijual 300 juta. Dibeli dengan DP 300 juta. Sudah, setelah dibeli dengan harga 300 juta, pihak pemilik lahan mempersilahkan developer untuk menjualnya. Karena kalau enggak, dia nggak bisa dapat duit untuk melunasi. Oleh developer dijual dengan harga yang sangat murah. Per meter normalnya misalnya 2 juta, dia jual 1,5 juta. Laris, banyak orang yang tertarik. Akhirnya A, B, C daftar. Yang hanya tersedia, misalnya, ini hanya cukup untuk 10 kapling. Dia bisa menerima 20 konsumen, 30 konsumen. Dengan kapling yang sama. Karena kan tidak kelihatan. Ini punya siapa? Yang penting pokoknya tanah los ini ada. Dan itu belum di-sekat-sekat. Belum di kapling-kapling. Tapi ini hanya cukup untuk 10 kapling. Dijual kepada 30 orang. Dengan harga 150 juta. Jadinya dia untung ya. Dengan harga itu dia bisa dapat duit banyak. Lalu menghadap ke notaris, PJB, perikatan jual beli. Menghadap lagi ke PJB, perikatan jual beli. Uangnya masuk ke rekening developer. Begitu masuk ke rekening developer, langsung dia pindahkan ke yang lain.
pindahkan ke rekening istrinya, saudaranya, atau apa. Sudah diwujudkan tanah yang lain di daerah yang lain. Nggak bisa dikejar. Baik, begitu dikejar oleh para konsumennya, ternyata tanah itu tanah bodong. Oleh pemilik pertama, oleh pemilik tanah, karena tidak bisa bayar, developer diminta ganti rugi. Kembalikan duitnya. Dikembalikanlah duitnya senilai 300 juta kepada developer, dan developer sudah tidak diizinkan lagi menjual tanah itu. Sudah, tanah itu kembali lagi menjadi milik pemiliknya. Developer sudah nggak bisa menjual lagi. Terus gimana konsumen-konsumen ini? Terlantar semuanya. Terlantar. PJB bisa dipakai apa? Developer dilaporkan, dia ketangkap, masuk penjara. Sekian tahun bebas, dia sudah punya aset. Penipuan seperti ini cukup sering terjadi dan mohon dihati-hati. Karena itu, kalau tidak kenal dengan developer, sebaiknya jangan dilakukan transaksi dulu sampai Anda punya penjamin. Dan jangan terlalu percaya dengan notaris sampai Anda kenal dengan notaris itu. Ini mohon untuk dihati-hati dan sampaikan kepada kaum muslimin yang lain, karena saya melihat ada 2 orang yang jadi korban. Dan aparat, kalaupun berhasil menangkap developer, ya proses hukum biasa. Begitu dia dipenjara, dan dia masih punya masih punya banyak kekayaan yang lain. Ya, kita tahu sendiri proses di sini akan bisa mempercepat dia keluar dan seterusnya, tergantung dari nilai uang yang akan dia bayarkan. Sehingga mohon untuk diwaspadai untuk trik seperti ini. Nah, selanjutnya kalau terjadi seperti yang tadi disebutkan, developer sudah berjanji akan mengembalikan, tapi dia nggak punya uang. Terus bagaimana? Anda silahkan beri waktu tunggu jika memang Anda mau untuk menunggunya dan tidak ada aset yang bisa untuk diambil. Dan nanti kalau terjadi inflasi dengan perubahan nilai yang cukup signifikan, maka dikonversi ke emas, bukan ke harga tanah, tapi ke apa? Ke emas. Karena keadilan itu oleh para ulama, mereka menyampaikan rujukannya adalah emas, bukan tanah. Karena kalau tanah itu relatif. Ya. Di daerah tertentu tanah jadi mahal, gara-gara apa? Ada info ibu kota mau pindah. Di daerah yang lain tanahnya murah. Kenapa? Ada info di situ rawan gempa bumi. Sehingga mahal dan murahnya tanah kan tergantung posisi. Di Bantul, sekitar tahun 2006, Masya Allah, harga tanah itu jatuh. Karena terjadi gempa bumi Jogja yang cukup besar itu. Dan yang paling banyak terdampak adalah daerah Bantul. Tanahnya itu jatuh. Dan di saat yang sama, Sleman bagian utara, tanahnya juga jatuh. Karena Merapi sering jeblok. Begitu kondisi normal, naik lagi. Dan kenaikannya cukup drastis. Makanya, kalau dikembalikan kepada harga tanah, ini sifatnya relatif. Ya. Karena terpengaruh dengan kondisi apa? Kondisi alam. Bisa juga karena masalah informasi. Di tempat ini akan dibangun sebuah kampus. Begitu informasi itu datang, harga tanah langsung naik. Waktu Bandara Baru Jogja dipindahkan ke daerah Temon, Kulon Progo, ya, Jogja bagian paling barat, langsung spontan harga tanah di situ langsung pada naik. Padahal itu baru land clearing, baru pembukaan lahan, itu langsung harga tanah jadi pada naik. Jadi tergantung nilai keramaian. Makanya seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan karena tidak stabil. Berbeda dengan emas. Karena emas kan kebutuhan sedunia. Sehingga nilainya cenderung lebih relevan dalam masalah kenaikan dan seterusnya. Karena itu tidak dikembalikan kepada harga tanah, tapi dikembalikan ke emas jika sifatnya adalah utang. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apabila seseorang akan memberikan zakat mal kepada orang yang fakir, apakah harus mengatakan saya berikan zakat mal ini ke kamu, harap diterima, atau diberikan langsung saja tanpa bilang apa-apa, langsung ditransfer ke rekening orang tersebut?
Gitu aja Ustadz. Ada pertanyaan kedua Ustadz. Baik, silahkan. Apabila ada seorang wanita yang wafat, dia hanya mempunyai seorang anak angkat laki-laki. Anak Suami angkat ya. wanita, ya anak angkat. Suami wanita tersebut sudah wafat. Kedua orang tuanya juga sudah wafat. Dia Saudara? mempunyai, kenapa? Saudara? Dia mempunyai saudari 5 orang, 1 laki-laki, 4 perempuan. Tapi si wanita tersebut waktu masih hidup, dia menulis surat wasiat bahwa semua hartanya diberikan kepada anak angkatnya. Bagaimanakah dengan wanita tersebut? Apakah dia berdosa, Ustadz? Hanya itu aja, Ustadz. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pemberian zakat, apakah perlu memberitahu kepada penerimanya? Saya tulis di sini. Menyerahkan zakat. Menyerahkan zakat, apakah perlu memberitahu kepada penerima? Rinciannya ada 2. Yang pertama, Anda serahkan ke lembaga yang membantu penyaluran zakat. Misalnya, Anda serahkan ke Yayasan Amal Abadi Indonesia yang juga bisa menyalurkan zakat. Atau ke yayasannya Ustadz Abduh Tuasikal. Atau ke yayasan yang lain. Maka ini wajib memberitahu. Wajib info. Kalau itu zakat. Kenapa saya katakan wajib? Karena lembaga ini menampung keuangan dari masyarakat dengan aneka ragam latar belakang. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, bahkan ada wakaf. Nah, karena latar belakangnya beda-beda, berarti perlakuannya beda. Nah, agar bisa diperlakukan sesuai dengan porsinya, maka Anda harus memberikan info bahwa ini zakat. Sehingga nanti lembaga tadi akan menyalurkan ke arah yang tepat. Karena zakat telah diatur oleh Allah, tidak boleh disalurkan secara sembarangan. Sehingga zakat tidak bisa untuk fasum, ya, untuk perbaikan jalan, untuk dikasihkan ke orang yang sebenarnya tidak membutuhkan. Karena Allah telah menetapkan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Dan di yayasan kami, ini yang paling kami hati-hati, kalau ada orang yang tidak berhak menerima, jangan sampai dia diberi zakat. Yang kedua, Anda menyerahkan zakat itu kepada penerima. Dan Anda yakin dia itu penerima yang sah. Apakah ini wajib info? Jawabannya justru dianjurkan tidak memberi info. Justru dianjurkan untuk tidak memberi info. Baik. Sehingga jika Anda yakin bahasanya itu adalah penerima yang sah, maka Anda tidak perlu memberi info. Ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau pernah ditanya, apakah disyaratkan ketika memberi zakat kepada orang yang berhak harus menyampaikan ini adalah harta zakat? Kata beliau, la tuballighu, da'hu fi ghaflatihi, madama annahu muhtajun, yakni fakiran. Gak usah kamu sampaikan. Biarkan saja dia nggak tahu, selama Anda yakin kalau dia itu orang yang membutuhkan. Artinya dia orang fakir atau miskin atau gharim atau ibnu sabil. Yang merupakan asnaf samaniyah. Yang merupakan 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Baik. Dan ada keterangan dari Imam Ahmad bahwa beliau pernah memberikan zakat. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah ketika menyerahkan zakat wajib memberitahu? Kata Imam Ahmad, kenapa kamu harus membuat sedih orang itu? Biarkan dia nggak tahu. Sehingga lebih baik tidak diberitahu daripada memberitahu. Kecuali kalau masih meragukan. Sehingga di sini kalau penerima, jika Anda yakin berhak, Anda yakin orang itu berhak, maka
tidak perlu memberitahu. Tidak perlu info. Biarkan saja. Nggak usah diinfo. Yang kedua, kalau Anda masih ragu apakah dia berhak, sehingga dilihat dari penampilan luarnya kayaknya nggak mampu. Cuman kan kita nggak tahu. Dia ini jangan-jangan punya kemampuan. Maka di sini perlu tanya. Kalau nggak tanya, Anda bisa sampaikan, ini zakat. Kalau jenengan merasa berhak menerima, silahkan diterima. Dan kita kan nggak tahu bagian batin orang ini. Batin maksudnya adalah berapa simpenannya, berapa jumlah istrinya, kan kita nggak tahu. Ini nggak di skip ya. Berapa simpenannya, berapa tabungannya, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, maka melihat dohirnya, dan kalau kita masih ragu, sampaikan. Ini zakat, kalau Anda merasa berhak, silahkan diambil. Nah, kemarin di yayasan kami, Yayasan Amal Abadi Indonesia juga menyalurkan zakat ke beberapa orang yang statusnya ragu. Nah, kita sampaikan ke mereka, ini zakat, kalau jenengan merasa berhak, Anda merasa berhak, silahkan dibawa. Tapi kalau tidak merasa berhak, ya nanti bisa disalurkan ke yang lain yang berhak. Ya. Alhamdulillah, ada sebagian yang mengatakan, saya kok rasanya berhak. Nah, kita kan tidak bisa melakukan audit. Coba cek tabungannya, itu bukan hak kita. Karena dalam hal ini, al-hukmu ala zahir, hukum itu berlaku dari penampilan luar. Dan ada juga yang mengatakan, saya merasa nggak berhak. Baik, kalau begitu titip tolong sampaikan, berikan kepada yang berhak. Sehingga kita juga dibantu untuk menyalurkan melalui beberapa orang yang kita berikan zakat dan dia merasa tidak berhak, lalu disalurkan kepada fakir miskin di sekitarnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian tentang anak angkat ya. Baik. Seperti yang kita tahu bahwasanya anak angkat tidak berhak dapat warisan karena sebab warisan itu hanya ada dua ya, atau ada tiga. Yang pertama adalah karena nasab, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena wala. Hanya tiga ini sebab orang bisa mendapatkan warisan. Baik. Dan tidak ada sebab mendapatkan warisan karena istilhaq. Mengadopsi anak, kemudian dianggap sebagai anak kandungnya atau anak angkat. Karena itu, untuk pemberian warisan karena anak angkat, ya, maka ini tidak berlaku. Sehingga kalau boleh saya gambarkan, ini ada A plus B. A, suami, meninggal duluan. Tinggal B, punya anak angkat. Saya kasih garis putus. C. Tapi B ini punya 5 saudara. 5 saudara, 1 laki, 4 perempuan. Baik. Kemudian B memberikan wasiat. Di sini B ngasih wasiat. Berlakukah wasiat ini karena C bukan ahli waris, wasiat berlaku. C bukan ahli waris, wasiat berlaku. Baik, tapi kita punya ketentuan. Wasiat itu maksimal, benar tandanya gini ya, 1/3 dari total harta. Kurang atau sama dengan 1/3, maksimal 1/3. Sehingga sisa 2/3 itu menjadi hak ahli waris. Ya. Ahli warisnya siapa? Ya, saudara-saudaranya mayit tadi. Karena itu anak angkat hanya berhak menerima sekian. Kecuali jika seluruh ahli waris setuju, sepakat, haknya ini tidak diambil. Karena wasiat lebih dari 1/3 kembali kepada persetujuan ahli waris. Sehingga di posisi ini, jika ahli waris tidak setuju, 2/3 ini adalah hak ahli waris, nanti dibagi ke seluruh saudara. Dibagi ke saudara mayit dengan porsi pembagian 2/1. Tadi ada 5 saudara, 1 laki, 4 perempuan, berarti dibagi 6. Ya. 1 laki, 4 perempuan,
Berarti 2/3 dibagi 6 sama dengan 2/18. Nah, untuk saudara laki-laki mendapatkan, untuk saudara laki-laki dapat 4/18. Berarti berapa? 2/9. Untuk masing-masing saudara perempuan dapat 2/18. 1/9. Baik. Nanti totalnya jadi 1. Nah, kalau kemudian mau diseragamkan ya, berarti anak angkat, kemudian saudara laki-laki, terus saudara perempuan. Ini 3/9. Ya, betul, 1/3 ya. Ini 2/9. Yang ini 1/9. Baik. Sehingga total warisan dibagi 9. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.